pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengemasan produk dengan tepat. Nah, apa sih yang disebut pengemasan itu? Pengemasan itu merupakan salah satu cara untuk melindungi atau mengawetkan produk pangan maupun non-pangan. Nah, sedangkan kemasan adalah suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan label ataupun keterangan-keterangan, termasuk beberapa manfaat dan isi kemasan. Nah, pengemasan itu mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam menunjukkan distribusi produk, terutama yang belum mengalami kerusakan. Apa sih fungsi kemasan? Nah, fungsi kemasan itu yang pertama sebagai wadah atau tempat dan produk dan memudahkan pekerjaan bila akan dipindahkan atau diangkut. Sehingga dengan kemasan ini akan menjadi efektif dan lebih efisien. Tidak sedikit produk tapi langsung banyak untuk dipindahkan. Yang kedua adalah sebagai pelindung untuk melindungi produk dari air, udara, produk yang mengandung zat volatil, produk tidak bereaksi dengan oksigen, melindungi produk mengalami karbonisasi, mengemas produk yang sensitif cahaya, produk yang mudah diserang serangga, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai penunjang cara menyimpan dan transport. Produk-produk yang akan dipasarkan itu biasanya tidak langsung dibawa ke pabrik atau ke pengecer, tapi melalui saluran pemasaran yang akan panjang dari retail hingga sampai ke toko-toko kecil. Sehingga pengemasan ini perlu untuk menjaga keawetan produk. Yang keempat adalah sebagai alat persaingan dalam pemasaran. Langkah pertama dalam memasarkan suatu produk itu adalah menarik perhatian konsumen. Sehingga dengan pengemasan ini bisa kayak desain warna yang mencolok maupun gambar-gambar yang gimana caranya orang itu mudah tertarik dengan produk tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa syarat kemasan. Yang pertama itu tidak toksik. Maksudnya itu tidak mengganggu kesehatan, kandungan PB dan jenis plastiknya itu kode berapa. Yang kedua harus cocok dengan bahan yang dikemas. Nah, salah memilih bahan kemasan itu maka akan sangat merugikan. Misalnya bahan itu cair tapi dikemas dengan kemasan kadar, nah itu tidak sepadan. Yang ketiga adalah sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Nah, produk yang dikemas itu tidak menunjukkan kerusakan karena serangan mikroba, sehingga sanitasi kemasan itu harus lulus uji lab dulu. Yang keempat dapat mencegah pemalsuan. Nah, membuat kemasan yang khusus sehingga suka dipalsukan. Biasanya ada kayak nomor PIN, izin usaha dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah kemudahan membuka dan menutup. Nah, konsumen itu akan lebih memilih kemasan itu yang mudah untuk dibuka atau ditutup, karena jika kemasan itu sulit dibuka akan mengurangi nilai suatu produk tersebut. Selanjutnya, kemudahan dan keamanan dalam mengelola gizi. Nah, bagaimana caranya biar memilih kemasan itu yang tidak mudah tercecer ketika dibuka, dibuang maupun tersisa di dalamnya. Yang selanjutnya adalah kemudahan pembuangan kemasan bekas. Nah, ini masalah terutama di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, karena sampah plastik yang sering digunakan untuk kemasan itu sulit diurai, sehingga untuk meminimalkan hal tersebut kita harus memilih kemasan yang mudah diurai seperti kertas ataupun barang-barang yang mudah didaur ulang. Selanjutnya, ukuran, bentuk, dan berat. Seefisien dan seefektif mungkin kemasan itu bisa ringan, sesuaikan dengan isi produknya juga. Selanjutnya adalah penampilan dan pencetakan. Ditinjau dari segi baik dan dari segi bahan, estetik maupun dekorasi. Selanjutnya itu efisien atau biaya rendah. Nah, menurunkan biaya pengemasan sampai batas di mana kemasan masih dapat berfungsi dengan baik, sehingga meskipun harganya itu ekonomis, tetapi kualitasnya tetap bagus. Dan syarat khusus ini misalnya iklim daerah pemasarannya. Jadi melihat iklimnya seperti apa dalam distribusi pemasaran tersebut, apakah tropis, subtropis, kelembapannya bagaimana, dan lain-lain. Nah,
Pemilihan kemasan yang tepat itu perlu sekali dan disesuaikan dengan produk. Nah, pertama itu harus memperhatikan jenis produk. Apakah jenis produk ini cair, padat, keras, atau lembek, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu sesuaikan dengan ketahanan produk. Biasanya di kemasan itu kan terdapat kayak expired gitu kan, tahan sampai berapa. Nah, itu harus disesuaikan. Bagaimana caranya kemasan ini bisa mengawetkan bahan tersebut sampai masa expiry tersebut. Nah, selanjutnya itu sesuaikan dengan jumlah produk. Nah, untuk pengiriman yang jauh itu lebih baik, apalagi kalau jumlahnya itu banyak, itu lebih baik menggunakan kardus yang kiranya itu barang-barang itu nggak saling berhimpitan, karena akan mudah rusak kalau saling berhimpitan. Nah, yang terakhir adalah sesuaikan dengan distribusi pemasaran. Misalkan mau dikirim ke luar negeri, nah lebih baik ini kayak ada plastik yang untuk mengganjal atau busa-busa itu, sehingga barang itu tidak mudah goyah atau tidak mudah berpindah. Sekian pemaparan dari saya tentang pengemasan dengan tepat, itu sangat